Tiga pulau di Indonesia masuk di urutan 3 teratas sebagai pulau terbaik di dunia versi situs wisata internasional Travel and Leisure. 3 pulau itu yakni Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. 3 pulau itu terpilih berdasarkan hasil survei pembaca mereka dengan kategori terbaru yakni 15 Best Island in the World. Dalam survei itu, Travel and Leisure memberikan skor 95,28 untuk Pulau Jawa, 94,06 untuk Pulau Bali, dan 93,88 untuk Pulau Lombok. Skor itu mengalahkan 12 pulau lain di dunia, bahkan Pulau Maladewa berada di peringkat 4 di bawah Pulau Lombok. Masuknya 3 pulau Indonesia dalam survei menambah positif pariwisata Indonesia. Apalagi Pulau Jawa yang mungkin tidak sepopuler Bali justru berada di urutan pertama. Kultur sejarah yang kuat, kuliner beragam, pemandangan alam menakjubkan, dan memiliki sejumlah warisan dunia jadi alasan mengapa Pulau Jawa masuk sebagai pulau terbaik di dunia. Bukan hanya pulaunya, bahkan 5 hotel di Indonesia juga masuk dalam daftar 100 teratas hotel di dunia. Dengan 3 hotel Indonesia masuk sebagai 10 teratas. Penghargaan kelas dunia ini begitu membanggakan dan menambah nilai jual tinggi bagi pariwisata Indonesia di mata dunia. Ya, satu hal yang membanggakan, 3 pulau Indonesia masuk dalam urutan teratas sebagai pulau terbaik di dunia. Bisa dibilang mengejutkan, 3 pulau Indonesia ini mengalahkan pulau-pulau lain yang terbilang lebih populer dan sering bertengger di peringkat teratas sebelumnya, seperti Maladewa, kemudian juga Palawan, Cebu, dan Phuket. Apa yang kemudian membuat Pulau Jawa, Bali, dan Lombok ini bisa berhasil mendapatkan peringkat tertinggi? Saya akan membahasnya bersama Deputi Bidang Pemasaran 2 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, ada Ibu Nia Nisaya. Apa kabar Ibu? Terima kasih sudah hadir di kami hari ini. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ini pencapaian bersama, begitu betul, ya Bu ya? Betul. Karena memang bicara soal objek wisata, ini bukan hanya bicara objek wisatanya saja, tapi ada peran serta masyarakat sendiri. Betul. Arti pencapaian ini untuk pariwisata Indonesia seperti apa Bu Nia? Terima kasih Mas Yuki. Ya. Pertama-tama telah mengundang Kemenpar dan tentunya dengan ucapan Alhamdulillah ternyata kita bisa memenangkan itu. Kalau Pak Menteri mengatakan apa sih arti penghargaan bagi Indonesia ya, karena ini adalah penghargaan untuk Indonesia bukan hanya Kemenpar. Pak Arief mengatakan bahwa kemenangan itu memberikan arti 3C. C yang pertama itu adalah arti confident, artinya itu lebih untuk kitanya, bahwa kita itu ternyata cukup confident ya, ternyata kita itu diakui oleh level dunia. Karena beliau juga selalu mengatakan kalau kita ingin go internasional, gunakan standar internasional. Jadi C yang pertama adalah level confident kita lebih meningkat dengan penghargaan ini. Lalu C yang kedua itu adalah credibility. Credibility ini sebetulnya ibaratnya kan bukan kita yang mengatakan bahwa kita baik, tetapi orang lain. Dan ini saya kira adalah satu cara marketing yang paling efektif untuk meningkatkan image, citra Indonesia, pariwisata Indonesia, itu credibility. Yang C yang ketiga adalah calibration. Calibration itu adalah untuk melihat apakah kita sudah on the right track. Karena ini adalah satu cara untuk mengukur kita kemana, apakah sudah benar. Karena kalau kita bisa mengukur, beliau juga mengatakan, if you cannot measure, then you cannot manage. Jadi ini adalah arti penting penghargaan yang disimpulkan oleh Pak Menpar 3C tadi. Ya, pertanyaan berikutnya adalah seberapa bergengsinya penghargaan ini? Artinya bicara soal kredibilitas dari media ataupun entitas yang memberikan penghargaan ini, gitu. Mungkin Ibu bisa sampaikan. Ya, ada beberapa. Kalau kita lihat dari pemberinya, ini adalah sebuah majalah ternama ya untuk pariwisata, menjadi referensi bagi orang-orang untuk melihat sebuah destinasi. Travel and Leisure Magazine itu adalah sebuah media yang berpusat di New York, didirikan sekitar tahun 70-an. Dan kalau bicara New York, itu adalah headquarter hampir semua media besar di dunia. Kemudian terletaknya New York, Amerika, itu menjadi role model dunia. Jadi lembaga yang memberikan itu menurut saya sudah tidak usah diragukan lagi. Sebuah referensi, sebuah media yang menjadi referensi semua orang. Jadi ketika dia yang memberikan, ini benar-benar suatu penghargaan yang tinggi buat Indonesia. Dan banyak sekali beberapa indikator, mungkin kita akan membahas di segmen berikutnya ataupun pertanyaan berikutnya. Yang saya ingin bahas
sesegera mungkin adalah terkait dengan ini 3 pulau di Indonesia ya, mengalahkan 12 pulau lainnya. Ya. Ada Pulau Jawa di peringkat 1, kemudian juga ada Bali dan juga Lombok. Ya. Jawa ini sebetulnya sebagai masyarakat Jawa sendiri gitu ya, ini tidak menyangka bisa ada di posisi 1. Apa yang dimiliki oleh Pulau Jawa sendiri yang sebetulnya ini betul-betul secara indikator memenuhi semua, bisa jadi pulau terbaik di dunia? Ya. Ya. Oke, pertama memang pariwisata secara umum ya, wisatawan mancanegara tuh masuk ke Indonesia tuh 40% lewat Bali, kemudian 30% Jakarta, kita bilangnya Jakarta ya, gate-nya, kemudian Kepri itu 25% dan 5% pintu lainnya. Ini ternyata Bali sebagai sebuah pulau, kita semua taunya Bali gitu ya. Kemudian Lombok juga. Wow, Jawa ternyata suatu orang melihatnya, wah ini sesuatu yang baru nih, karena kita melihatnya biasanya Jakartanya kah, Jogjanya kah, Bandungnya atau Banyuwanginya. Nah ini ternyata jadi sebuah entiti tersendiri. Nah ini mungkin karena di dalam penilaian survei itu ada beberapa hal yang dinilai. Salah satunya adalah keramah tamahan, makanan juga. Nah ini kalau dilihat sebuah destinasi, kita melihatnya dari faktor 3A. Yang pertama adalah aksesibilitas. Kalau kita lihat Pulau Jawa tuh ada berapa airport internasional yang untuk terkonek keluar ya, itu berapa airport internasional dari Jakarta, Bandung juga, Jogja, Semarang, Surabaya, itu juga mungkin menjadi indikator. Kemudian dari sisi amenitas, hotel name it, hotel chain apa yang nggak ada di Pulau Jawa, bahkan sampai ke homestay. Artinya dari sisi amenitas juga availability-nya tersedia dengan baik. Kemudian atraksinya. Kebetulan di Pulau Jawa juga ada beberapa atraksi yang mendapatkan pengakuan dari UNESCO Heritage ya, Borobudur, Prambanan, Sangiran, gitu. Itu dari sisi cultural heritage, betul. Ya, Ujung Kulon, cultural heritage. Kemudian dari sisi nature-nya, ada pantai di Pulau Merah, ada pantai di Jogja, gitu ya, ada Ancol juga, itu theme park sebagai sebuah atraksi. Ibaratnya lengkap, atau mungkin Blue Fire kalau mau gunung, ada Gunung Ijen dengan Blue Fire-nya, sangat jarang di dunia ya, di Banyuwangi ada, kemudian ada juga Bromo, Tengger, Semeru. Jadi kalau dibilang 3A-nya tadi, aksesibilitas, amenitas dan atraksi, Jawa ternyata punya keunggulan juga. Dan sangat-sangat memenuhi gitu ya, indikator penilaian. Betul, gitu. Dan Mas Vicky kalau dilihat dari nilai ya, angka yang kita peroleh itu 95,28. Kemudian Bali itu sekitar 94 skornya, dan Lombok 93,88. Hampir semua tuh 95 sampai 94. Kalau kita lihat award yang tahun lalu itu tertinggi hanya 93,15. Jadi saya pikir ini kok pas ya dengan kejuaraan kita dunia yang memecahkan rekor lari Mas lalu ya dari NTB. Kemudian ternyata kita juga pulau terbaik ini juga mengalahkan skor yang tahun lalu hanya 93,15, kita bisa 95,28. Saya kira ini suatu penghargaan yang luar biasa. Penghargaan ini tentu saja juga harus kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa agar tidak hanya menjadi sebuah momentum selebrasi saja gitu ya. Ada dampak yang lebih baik lagi dirasakan oleh masyarakat dan juga Indonesia when it comes to tourism gitu. Nah, apa yang akan dilakukan untuk lebih memaksimalkan turisme di Indonesia ini? Yang pertama memang kalau dari sisi untuk kekuatan dengan penghargaan ini ya, secara umum akan meningkatkan brand Wonderful Indonesia di dunia. Gitu ya. Nah sekarang tentunya kita harus jaga, karena sebetulnya brand itu kan janji produk kita kepada customer. Nah itu ini malah lebih challenging gitu ya. Betul ya, penghargaan itu lebih challenging. Jadi jangan sampai ketika dia datang ke destinasinya ternyata kotor. Jadi memang esensi pertama ya, esensi pariwisata itu adalah keunikan, uniqueness. Tetapi tetap aturan-aturan yang generalnya itu harus dicari, yaitu pertama keamanan. Kemudian kebersihan, itu sesuatu yang harus terus kita tingkatkan. Jadi maksud saya ini juga sekalian mengajak kepada semua, itu ayo kita jaga kebersihan, keamanan, karena sangat-sangat sensitif. Industri ini adalah industri yang happy industry, sebelum kita membuat orang lain happy, kita harus happy dulu ya. Happy industry, tapi sangat rentan terhadap isu-isu, karena di dunia orang mau berekreasi pasti mau cari kebahagiaan. Nah, untuk dia mesti harus nyaman gitu. Jadi saya pikir semua
stakeholders itu harus ke sana arahnya. Ya, karena ini adalah pencapaian bersama dan Pencapaian tanggung jawab bersama tanggung juga jawab bersama, untuk menjaganya. tantangan bersama. Baik. Ayo sama-sama kita tunjukkan itu. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Lansto, kami akan segera kembali.